Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah mencapai 70% lebih. Kita berada di ujung Jalan Pemuda dan kita juga perhatikan di ujung Jalan Pramuka di sana terdapat dua pilar yang cukup besar. Nantinya kedua pilar ini akan tersambung satu sama lain membentang di atas layang tol Wiyoto Wiono. Proses penyambungan menggunakan metode balance cantilever. Jadi memang dilakukan pengecoran sedikit demi sedikit dari kedua pilar tersebut sehingga sampai di tengah tol dan membentuk jembatan layang untuk rangkaian kereta bisa melewatinya. Perlu kita perhatikan di sini di sekitar Arion Mall untuk layang LRT Jakarta memang lebih rendah dibandingkan dengan ujung Jalan Pemuda karena tadi ya layang LRT Jakarta itu masuk ke stasiun Velodrome di lantai pertama. Jadi platformnya ada di lantai di mana kita naik eskalator. Sedangkan untuk stasiun Rawamangun dan stasiun-stasiun yang baru itu platform dan juga layang LRT Jakarta berada di lantai paling atas dan dengan begitu maka layang LRT Jakarta akan menanjak dari arah Velodrome masuk ke Jalan Pemuda dan terus ke stasiun Rawamangun. Proses pembangunan yang ada di sini sebenarnya sudah hampir selesai ya secara struktur dan juga konstruksi. Bahkan di atas nanti kita bisa lihat di video waskita bahwasannya sudah terpasang juga rel di kedua sisinya. Kemudian rel tersebut sudah 2 trek sampai ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Di sepanjang Jalan Pemuda kita melihat adanya penggunaan girder-girder beton dan juga girder-girder baja yang disambungkan di antara pilar-pilar. Nah, biasanya yang girder baja itu untuk penyambungan yang lebih panjang atau juga di atas halte-halte Transjakarta. Langsung saja kita lihat di media sosialnya Waskita selaku pelaksana pembangunan dari LRT Jakarta fase 1B. Dapat kita lihat di sini layang LRT Jakarta di Jalan Pemuda sudah terpasang rel dan rel tersebut juga sudah 2 trek ya. Bahkan 1 trek sudah diuji coba pada bulan September tahun lalu atau 1 tahun sebelum saat ini. Nah, kedua trek ini sudah sampai di dalam stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, bahkan juga sudah diteruskan ke arah Jalan Ahmad Yani yang ada titik pertemuan dengan layang tol Wiyoto Wiono. Secara desain untuk stasiun LRT Jakarta Rawamangun nantinya ke depan akan punya jalur yang ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim selain jalur ke Pegangsaan 2 ya. Berarti di sini adalah titik temu ataupun titik transit dari para penumpang yang akan menuju ke arah Halim baik yang dari Pegangsaan 2 atau yang dari arah Manggarai misalnya atau yang dari arah Pramuka. Namun bila kita perhatikan struktur stasiun sementara ini hanya 2 jalur ya yang memang pas untuk masuk ke dalam area peron yang ada di bagian atas. Nanti kalau memang harus disambungkan dengan yang ke arah Halim, kita belum tahu konstruksinya seperti apa. Baik. Dari pemantauan udara ini di awal Agustus ya, berarti sudah lebih dari yang kita lihat progresnya. Ini adalah pilar-pilar yang ada di ujung Jalan Pemuda dan ada di ujung Jalan Pramuka. Oh, ini belum berdiri ya. Sekarang sudah berdiri dan sudah ada pekerjaan persiapan untuk menyambungkan kedua pilar tersebut sehingga nantinya membentuk layang dan melintas di atas layang tol Wiyoto Wiono tersebut. Masuk ke Jalan Pramuka sebenarnya sudah banyak pilar-pilar yang tersambung. Kemudian untuk konstruksi stasiun itu juga sudah mulai kelihatan sambungan-sambungan antar penopang lantai, struktur lantai yang nantinya akan menjadi tempat ya bagi para penumpang lalu lalang apakah itu area concourse atau di bagian atas sekali area platform. Meneruskan perjalanan ke arah underpass Pramuka. Di sini juga sudah banyak yang tersambung sebenarnya dari pilar-pilar yang ada ya. Kemudian sudah mulai dilakukan pengecoran dan membentuk lantai.
Lantai-lantai tersebut bisa nantinya ditempatkan bantalan-bantalan rel kereta dan juga membentuk trek sehingga bisa dilewati oleh rangkaian kereta LRT Jakarta fase 1B. Kemudian di depan ini adalah stasiun Pasar Pramuka. Lokasinya menjelang underpass Pramuka dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Apakah halte Transjakarta itu akan direvitalisasi? Karena yang kita lihat sekarang masih halte yang lama, belum diketahui. Untuk struktur bangunan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka, nanti kita bisa lihat di video di bagian belakang agar lebih detail. Nah, strukturnya sudah membentuk pilar-pilar, kemudian juga sudah ada penopang beton-beton girder yang akan dibentangkan sehingga membentuk lantai-lantai yang bisa dipergunakan untuk concourse atau juga lantai peron di bagian atas. Ini adalah proses-proses awal pada waktu menaikkan U-shape girder untuk dibentangkan di atas pilar-pilar portal di sekitar underpass. Nah, struktur pilar yang ada di underpass memang agak berbeda dengan struktur pilar di sepanjang Jalan Pemuda atau Pramuka. Karena underpass ini punya permukaan jalan lebih rendah di bagian underpassnya, di bagian bawah, dan kemudian agak lebih datar ya yang ada di kedua sisinya. Jadi memang pilar dibangun di kedua sisi yang datar dan dihubungkan sehingga membentuk portal. Nah, portal tersebutlah yang berfungsi untuk menopang layang LRT Jakarta. Berbelok ke arah flyover Pramuka, di sini layang itu berada di sisi kiri atau di sisi selatan. Kemudian setelah turun flyover akan menyeberang menuju ke bagian tengah dan disambut langsung oleh stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Baik, kita akan lihat lebih detail dari sisi bawah. Ini adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Untuk akses ke stasiun sudah ada anak tangga ya. Ini baru di sisi selatan. Kemudian ada kotak lift yang kalau kita perhatikan di sini. Di seberang di sisi utara kita melihat ada anak tangga lagi yang dipersiapkan untuk menjadi akses menuju ke stasiun, ke lantai gate ya yang ada concourse-nya. Di bagian barat sebenarnya sudah ada persiapan ya, penyiapan pondasi-pondasi untuk menjadi penopang nantinya struktur akses anak tangga juga menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Apakah itu akan ada eskalator atau lift di sana belum diketahui. Biasanya lift hanya satu di kedua sisi ya. Kemudian lebih banyak anak tangga atau juga eskalator. Biasanya untuk stasiun LRT Jabodebek yang kita lihat aksesnya ada ke bagian tengah, ada yang di bagian pinggir. Yang di bagian pinggir mungkin di HR Rasuna Said ya yang kita perhatikan. Jadi ada kedua sisinya, baik sisi utara atau sisi selatan dan juga barat timur. Nah, ini stasiun Rawamangun yang kita perhatikan tadi baru di sisi timur ya aksesnya. Kita langsung menuju ke ujung Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani. Di sini terdapat pilar-pilar yang tadi di awal cukup besar ya. Ada dua pilar besar, namun yang paling besar yang ke arah tol. Dapat kita lihat pilar itu mulai dicor sedikit demi sedikit, baik yang ke arah tol menyeberang atau yang ke arah timur, di mana di samping kita terdapat satu pilar besar lagi. Di bagian ujung Jalan Pemuda di sini lebih sempit karena proses konstruksi pilar-pilar besar ini membutuhkan alat-alat berat ya, manuver-manuvernya. Kemudian lagi mungkin ada material-material yang akan bergerak ya atau dipindah-pindahkan, dinaikkan sehingga proses konstruksi dapat berlangsung
dengan sempurna. Jadi memang badan jalan itu terpakai lebih banyak pada saat ini. Masuk ke Jalan Pramuka ya, menyeberang di bawah layang tol Wiyoto Wiono. Di sini benar-benar menyempit dan hanya tersisa satu lajur kendaraan. Jadi dari 4 kendaraan 4 baris, maka harus bergantian untuk bisa melewati akses ke Jalan Pramuka yang ada di depan. Di bagian kiri ini terdapat bisa 1,5 atau 2 kendaraan ternyata. Di bagian kiri terdapat satu pilar yang cukup besar yang akan nantinya menyambut layang LRT Jakarta dari arah Jalan Pemuda. Halte Transjakarta sementara ada di sini. Jadi kalau bis berhenti, maka tidak bisa dilewati karena bis memiliki bodi ataupun badan yang lebih lebar. Nah, di Jalan Pramuka tiang yang besarnya ada 3. Baik, kita naik flyover. Di sini dapat kita lihat konstruksi ya sudah mulai dilakukan sedikit demi sedikit persiapan untuk menyeberang di atas flyover yang ini, overpass dan juga layang Wiyoto Wiono ya, agar tersambung keduanya di sisi tengah tol. Kita pindah dari arah stasiun Matraman. Nah, untuk konstruksi stasiun Matraman dapat kita lihat di bagian atas sudah ada pekerjaan lantai. Oke. Di bagian tengah ternyata lantainya hanya 2 ya. Sedangkan dari sisi samping kita melihat seperti ada 3. Lalu untuk area yang bisa dilewati saat ini hanya 1 lajur kendaraan. Yang pasti ini akan sangat-sangat padat dan macet pada sore hari, jalur yang kita lewati. Sedangkan jalur yang di seberang itu akan sangat-sangat padat di pagi hari, yaitu di hari-hari kerja. Untuk pilar-pilar yang tersambung ke arah stasiun Matraman dari arah flyover Pramuka, kalau tadi kita belum lihat sudah berdiri ya, harusnya sudah seperti ini. Mungkin nanti akan diupdate oleh Waskita dan juga Jakpro, biasanya per bulan. Nah, pilar-pilar sudah sampai ke bagian atas ataupun bagian pierhead, walaupun belum dicor di pierheadnya. Namun paling tidak sudah banyak yang dipersiapkan di bagian pinggir flyover Pramuka tersebut. Kita lanjutkan ke arah underpass Pramuka di dekat Pasar Pramuka. Di sini sudah tersambung pilar-pilarnya dengan baik, kecuali yang ke arah flyover Pramuka ke arah Tambak ya, dan sudah ada lantai. Kemudian di kedua sisinya kita lihat sudah ada pagar pembatas beton yang sudah dibangun. Area jalur cepat sepenuhnya ditutup karena adanya proses konstruksi yang berlangsung. Nanti apabila telah selesai pekerjaan pembangunan, jalur cepat dan jalur lambat akan ada. Kita belum ketahui, mungkin akan masih ada karena belum ada pekerjaan pembongkaran. Satu hal yang menarik menjelang ke underpass yang akan kita lalui, di sini kan sudah dibentangkan beton-beton ya untuk menyambungkan pilar portal. Namun ada lagi baja yang juga dibentangkan di sisi beton tersebut. Nah, ini mungkin teman-teman yang bagian konstruksi boleh diinformasikan fungsinya untuk apa. Baja-baja tersebut ya disiapkan oleh Wagner Biro Indonesia. Bisa dilihat di media sosialnya bagaimana dinaikkan ya, dirakit dan dibentangkan tentunya. Dari underpass kita langsung ketemu dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B, stasiun Pasar Pramuka. Ini yang sudah ada pilar-pilar berdiri dan struktur-struktur di kedua sisinya beton yang nantinya akan menopang bagian struktur lantai dari stasiun. Bahkan di sini sudah tersambung, kemudian sudah mulai dicor ya, dan terpasang bondex tadi kita lihat. Halte Transjakarta Pasar Genjing di sini belum ada pekerjaan apa-apa dan untuk para penumpang mungkin akan dialihkan ke halte-halte sementara. Kemudian di atasnya terbentang girder baja ya, karena yang kita lihat untuk
Beberapa halte memang di bagian atas itu antar pilar dihubungkan dengan girder-girder baja. Kita masuk ke jalur cepat agar bisa melihat progres pembangunan yang berlangsung. Di sini pilar-pilar sudah tersambung dengan baik, kemudian sudah dicor, sudah membentuk lantai, dan sudah ada juga yang memiliki pembatas. Sedangkan di area di atas halte Transjakarta yang ada di sini, di bagian atas sedang ada proses pengecoran lantai yang akan dilanjutkan dengan pembatas. Ini sudah rapi. Di HR Rasuna Said yang kita lihat jalur cepat dan jalur lambat sisi barat itu semuanya sudah dibongkar sehingga arus lalu lintas kendaraan jauh lebih lancar dibandingkan dengan adanya pembatas. Karena terkadang kendaraan-kendaraan yang akan pindah ke jalur cepat atau pindah ke jalur lambat akhirnya antri dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Jadi kalau sudah dibongkar maka akan lebih baik ya kelancaran dari kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tersebut. Pertanyaannya, kemanakah pohon-pohonnya? Nah, di Jalan HR Rasuna Said, pohonnya dipindahkan ke bagian pinggir. Di bagian pinggir, trotoarnya juga dilebarkan. Kemudian ada tanaman pohon di bagian tengahnya. Dari itu, maka penghijauan itu juga tetap ada ya, hanya saja posisinya berubah, namun jalan menjadi lebih lebar. Nah, di dekat stasiun Pramuka BPKP di kedua sisinya juga sudah ditutup area trotoar ya. Hal ini dikarenakan adanya proses pembangunan dari pondasi-pondasi untuk akses-akses menuju ke stasiun. Biasanya nanti akan ada anak tangga, eskalator, dan juga lift. Kita kembali sampai di ujung Jalan Pramuka. Di sini kita melihat pilar-pilar yang cukup besar, ada 1, 2, dan 3 ya. Kalau di ujung Jalan Pemuda ada 2, di sini ada 3. Nah, halte Transjakarta yang di bagian ujung Simpang Pramuka ini akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP, walaupun secara jarak yang kita lihat lumayan jauh, 300 meter ya kayaknya. Nah, ini adalah pilar paling ujung yang juga akan meneruskan layang LRT Jakarta melintang ataupun crossing di atas layang Tol Wiyoto Wiono. Panjang dari span ataupun bentangan, nih bentangannya lurus, bukan yang model lengkung ya yang kita lihat ada di Rasuna Said misalnya untuk LRT Jabodebek, mungkin ya sekitar 100-an meter. Karena tol sendiri itu sudah 50-60 meter dua sisinya. Menaiki jalur putar ya ke arah flyover menuju ke Rawamangun dan juga Jatinegara, di bagian pinggir dapat kita lihat persiapan dari konstruksi-konstruksi yang akan meneruskan layang LRT Jakarta dengan metode balance cantilever, melakukan pengecoran sedikit demi sedikit dari pilar tersebut sehingga tersambung ke bagian tengah sudah dimulai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.